Pemirsa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan bahwa tayangan azan bakal calon Presiden PD Perjuangan Ganjar Pranowo di salah satu televisi swasta bukanlah pelanggaran aturan. Menurut Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, setelah dilakukan klarifikasi serta berdasarkan hasil rapat pleno, KPI menilai siaran azan maghrib yang menempelkan salah satu figur publik tidak melanggar aturan pedoman penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Namun KPI mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap mengedepankan prinsip adil, tidak memihak, dan proporsional dalam menyiarkan program siaran demi menjaga penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis. Sebelumnya pemirsa, sosok Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan yang disiarkan salah satu televisi swasta. Dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menilai tayangan azan yang menampilkan Ganjar sebagai hal yang positif karena membawa kedamaian serta kesejukan bagi masyarakat. KPI memutuskan bahwa tayangan azan di salah satu jaringan TV swasta yang menampilkan bakal Capres Ganjar Pranowo tidaklah melanggar ketentuan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Dan ada apa saja alasan KPI memutuskan hal ini dan bagaimana Perludem menilai putusan KPI. Sudah bergabung sama kami dari luar studio Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Mas Tulus Santoso, dan juga peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin. Selamat malam, Mas Tulus. Selamat malam, Mas Hamdan. Selamat malam, Mas Usep. Ya, terima kasih telah bergabung sama kami. Saya ke Mas Tulus dulu. Mas Tulus, apa sebenarnya yang mendasari putusan dari KPI ini? Ya, jadi tentu kalau ditanya dasarnya apa, dasarnya adalah regulasinya, Mas, P3SPS-nya. Jadi memang ketika kami mendapatkan pengaduan dari masyarakat, banyaknya respon dari publik, kemudian kami memanggil lembaga penyiaran yang bersangkutan, kemudian melakukan pemeriksaan dan melakukan pleno. Hasil pleno menyatakan bahwa memang tidak ada pelanggaran terhadap azan tersebut yang menampilkan figur ataupun tokoh publik. Seperti itu, Mas Alka. Artinya, Mas Tulus, tayangan serupa ini kedepannya masih boleh terus ditayangkan oleh stasiun TV tersebut? Ya, dalam konteks tayangan yang dimaksud, KPI tidak memberikan sanksi ataupun tidak ada pelanggaran, maka tentunya sesuatu yang tidak melanggar, maka secara otomatis KPI juga tidak bisa melarangnya. Ya, terkait dengan pihak stasiun televisi swasta sendiri yang sempat dipanggil, apa saja, Mas, yang diklarifikasi oleh KPI? Dan apa saja juga penjelasan dari mereka ini? Ya, secara umum kami sudah memanggil dan mereka menyampaikan memang bahwa itu bukanlah bagian dari upaya promosi seperti itu dan juga memang bukan iklan. Seperti itu, Mas Alka. Baik, Mas Tulus, saya mencoba ke Mas Hasan dulu. Pak Usep, Hasan, dari Perludem ini bagaimana menanggapi putusan KPI ini? Apakah Perludem nanti meminta agar tayangan Ganjar ini tetap ditindak atau seperti apa setelah putusan KPI ini? Ya, pertama saya berterima kasih nih. Ini ditindaklanjutinya pembahasannya bukan sebatas di ranah kepemiluan gitu. Karena seringkali kan saat ini dibahas pada ranah kepemiluan, jawabannya calon presiden resmi itu belum ada, calon wakil presiden resmi itu belum ada, jadi belum ada kemudian partai-partai pengusung capres yang resmi oleh KPU, lalu masa kampanye dalam artian di media pun juga belum dimulai begitu ya, sehingga jawabannya selalu pasif gitu. Kalau kemudian masyarakat punya ekspektasi ini ada tindak lanjut atau penegakan hukumnya gitu. Nah, ketika Metro TV ini menghubungkan pembahasan ini kepada Mas Tulus sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, ini jadi lebih mungkin ditindaklanjuti gitu kalau kedepannya akan semakin potensinya semakin sering tokoh publik politisi yang berpotensial menjadi calon wakil presiden. Nah, tapi meskipun belum ada capres-cawapres resmi KPU, belum masuk masa kampanye, yang harus kita ingat dan sampaikan terus-menerus ke banyak pihak, ada yang namanya pemisahan ranah privat
dan ranah publik. Mana kepemilikan pribadi dan mana kepemilikan negara. Televisi dan radio itu yang harus kita pahamin berbeda dengan media massa lainnya yang bukan ranah publik gitu. Radio dan televisi dalam hal ini adalah televisi yang menayangkan iklan tokoh politik yang berpotensi menjadi calon presiden, itu ada di dalam ranah publik gitu. Merujuk pada Undang-Undang Penyiaran bahwa ini merupakan frekuensi milik publik yang terbatas gitu. Nah, ketika undang-undangnya sudah berbicara seperti itu, maka harus bisa dijelaskan untuk ditindaklanjuti dengan penyampaian ya, batasan-batasan mana konten-konten yang kemudian masuk kategori pelanggaran ketentuan pasal ini gitu di dalam undang-undang. Yang mana ini kan rujukannya pada undang-undang dasar gitu ya, di mana ada yang namanya kepemilikan negara dan itu harus dimanfaatkan hajat hidupnya untuk seluruh rakyat Indonesia gitu. Dan frekuensi milik publik dalam hal ini adalah frekuensi televisi, itu harusnya ditujukan untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat gitu. Sebagai yang sifatnya terbatas ya. Jadi bukan hanya ini frekuensi milik publik, tapi juga terbatas. Jadi kepentingan rakyat yang seluas-luasnya harusnya menjadi dasar sebuah konten penyiaran itu ada di dalam televisi. Gitu sih. Iya, baik. Usai jeda kami akan menanyakan kembali ke Mas Tulus terkait dengan putusan KPI ini yang membolehkan tayangan Ganjar ini boleh diteruskan. Nanti apakah baca pres yang lainnya juga boleh menayangkan tayangan serupa di azan di TV-TV lainnya mungkin? Itu yang akan saya tanyakan. Usai jeda kami akan kembali. Tetap bersama kami di Top News, pemirsa. Terima kasih masih bersama kami di Top News. Kita masih berdialog bersama dengan Mas Tulus Santoso dari KPU Pusat dan juga Kang Usep Hasan Sadikin dari Perludem. Mas Tulus tadi menanggapi dari statement Kang Usep Hasan Sadikin terkait dengan frekuensi yang milik publik. Bagaimana tanggapan KPI? Ya, memang benar bahwa frekuensi milik publik harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, gitu ya, untuk masyarakat luas. Saya rasa memang KPI selama ini hadir gitu ya, untuk menjaga agar frekuensi publik ini benar-benar dimanfaatkan ataupun masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang besar dari adanya frekuensi publik yang diatur oleh negara melalui KPI ini. Baik. Terkait dengan penyiaran ini harus ada prinsip keberimbangan, Mas Tulus. Kalau ada tayangan di azan ada baca pres dari Ganjar, bolehkah nanti baca pres lainnya seperti Prabowo dan Anies juga ada di tayangan azan nanti? Ya, pertama mungkin saya harus luruskan dulu kali, Mas Alka ya. Selama ini kan media sering menyebut baca pres gitu ya. Padahal terminologi baca pres itu kalau di penyelenggara dan pengawas pemilu itu kalau sudah daftar. Nah, itu perlu kita luruskan. Jadi kalau belum daftar ya disebut baca pres aja nggak bisa. Tapi mungkin kan memang pilihan-pilihan diksi yang disampaikan oleh teman-teman media, baca pres partai tertentu, koalisi tertentu, seperti itu. Kemudian kalau ditanya apakah yang lain, mungkin saya menyebut tokoh yang lain, pribadi lain, figur publik lain, untuk kemudian ada di dalam azan juga. Tinggal kita lihat bentuknya seperti apa kemudian. Kalau ternyata bentuknya secara aturan justru malah kampanye, tentu perlakuannya bisa berbeda. Tapi kalau ditanyakan sama persis seperti yang telah dikaji oleh KPI ini, ya tentu Mas Alka punya jawaban sendirilah kalau ternyata memang barangnya bentuknya adalah sama seperti itu. Baik, Kang Usep, tanggapan terkait dengan statement dari Mas Tulus ini? Ya, saya termasuk orang yang menyayangkan ya kalau kemudian kesimpulan dari Komisi Penyiaran ini bukan termasuk pelanggaran di dalam Undang-Undang Penyiaran gitu ya. Jadi meskipun Komisi Penyiaran itu punya kewenangan membuat aturan, peraturan, regulasi, dan itu juga wujud dari kemandirian Komisi Penyiaran sebagai komisi yang dibentuk oleh aspirasi masyarakat sipil buah dari reformasi begitu ya. Tapi yang namanya kewenangan Komisi Penyiaran membuat peraturan ini harusnya tidak bunyi peraturan atau bunyi keputusan hasil pleno komisionernya itu tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Dasar.
jelas di dalam Undang-Undang Dasar ada yang namanya kepemilikan negara, dan jelas di dalam Undang-Undang Penyiaran ada yang namanya ranah kepemilikan negara, yaitu frekuensi milik publik, gitu, dalam hal ini adalah televisi. Jadi ketika kontennya itu diduga tidak diperuntukkan untuk masyarakat luas dan hanya menekankan pada sekelompok tertentu, pihak tertentu, dugaannya kan dalam hal ini adalah partai pengusung dari bakal calon Ganjar Pranowo ini, gitu ya, atau kemudian tokoh-tokoh lain, itu harusnya bisa kemudian penekanannya adalah ini melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, gitu, keputusan plenonya atau tafsir dari undang-undang penyiarannya. Nah, Perludem sendiri juga melakukan riset ya di dalam tayangan televisi. Jadi ada sejumlah stasiun televisi yang kami pantau, gitu ya. Nah, memang di beberapa stasiun televisi itu ada penunjukan dari frekuensi dan panjangnya durasi ya terhadap tokoh politik tertentu dan partai politik tertentu, gitu. Nah, kenapa riset ini kami lakukan? Karena ada yang namanya hasil survei dari berbagai lembaga survei ya. Kalau yang namanya televisi itu masih menjadi rujukan informasi bagi masyarakat sebagai informasi yang terpercaya, begitu. Jadi 70-an% masyarakat ini di konteks pemilu tambah membutuhkan lagi tuh yang namanya informasi kepemiluan untuk kemudian dijadikan pertimbangan bahan-bahan mereka, teman-teman pemilih itu untuk menentukan pilihannya, baik itu presiden, calon presiden maupun partai politik. Nah, kalau misalnya tidak dikondisikan ya, Bawaslu punya MOU lah ya dengan Komisi Penyiaran, gitu ya, tradisinya. Kalau kita tidak bisa mengklarifikasi, gitu ya, batasan-batasan yang jelas, sehingga ketidakjelasan ini akan menjadikan gambaran informasi kepemiluan di televisi sebagai rujukan medianya pemilih, gitu ya, media rujukan pemilih, itu juga akan berdampak pada pemilu yang tidak berkualitas, gitu. Harapannya sih makin diperjelas, gitu. Kang Usep, untuk Bawaslu sendiri baru akan memutuskan perihal tayangan Ganjar ini di TV esok. Apakah menurut Perludem Bawaslu perlu mendalami kemunculan tayangan Ganjar ini di Adzan yang ada di TV swasta yang notabene pemilik TV swasta ini adalah salah satu ketum parpol pendukung Ganjar Pranowo? Iya, sekali lagi ini sebetulnya karena belum ada belum ada calon resmi dan belum masuk kampanye media massa TV. Memang kewenangan ini lebih besar di ranah teman-teman KPI dan Komisi Penyiaran dan juga Kementerian Kominfo, gitu ya. Nah, tapi Bawaslu berkepentingan karena mempunyai MOU kerjasama untuk menentukan batas-batas di dalam menciptakan ranah informasi ya, ranah informasi pemilu yang bisa menjamin pemilu itu berjalan baik, gitu. Dan Bawaslu juga dengan prinsip pengawasan yang partisipatif juga harus menjadikan momen ini karena sudah banyak tagihan ya untuk memperjelas batasan-batasan informasi kepemiluan di televisi atau media massa lainnya. MOU ini harusnya dioptimalkan oleh Bawaslu kepada Komisi Penyiaran untuk mengantisipasi ke depannya itu standarnya bagaimana, gitu, agar tidak ada tuh yang namanya kesimpang siuran, perdebatan, gitu ya, salah menyalahkan, terus lalu disimpulkan pemilu kita tidak jelas, kualitasnya nantinya kemudian dipertanyakan, gitu. Harusnya Bawaslu bisa mengeluarkan pernyataan yang itu juga sudah terhubung oleh teman-teman Komisi Penyiaran dan itu bisa dipegang dengan standar-standar yang jelas, gitu, untuk kedepannya kalau kejadian-kejadian ini berulang, gitu. Siap. Baik. Terima kasih Kang Usep Hasan Sadikin dari Perludem dan juga sebelumnya Mas Tulus Santoso dari KPU Pusat telah bergabung bersama kami di Top News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.